ya. Baik ya. Udah kedengaran ya nak suara Bapak? Sudah, Pak. Nah, baik. Pada fungsi yang diberikan ini adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini juga termasuk fungsi khusus pada materi kalian di kelas 10 waktu belajar fungsi, namanya fungsi genap. Nah, fungsi genap itu adalah fungsi yang memenuhi f minus x sama dengan fx ya. Jadi ini syarat dari suatu fungsi dikatakan fungsi genap. Secara visual, fungsi genap itu mempunyai ciri-ciri simetri lipatnya di y sama dengan sumbu y ya, sumbu y. Jadi simetri lipatnya itu di sumbu y. Nah, artinya tidak semua fungsi kuadrat itu adalah fungsi genap. Nah, sebagai contoh misalnya ini nggak tahu tergeser ya. Oke, Bapak tampilkan. Untuk yang lain ya bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk yang fungsi gx yang Bapak gambarkan ini dia tidak lagi fungsi genap. Walaupun dia fungsi kuadrat ya. Kenapa? Karena simetri lipatnya itu di x sama dengan 1 gitu. Bukan di x sama dengan 0 atau sumbu y. Nah, jadi memang spesifik fungsi genap itu adalah fungsi yang simetri lipatnya di sumbu y ya. Nah, contoh yang lain fungsi genap adalah fungsi cos x. Nah, itu materinya kaitannya ke materi kita. Jadi, fungsi cos x itu termasuk fungsi genap. Nah, kalau kita lihat ini, apabila kita lipat ya, tidak ada yang apa ini di sumbu y, tidak akan ada yang terlepas gitu ya. Semuanya pasti bisa. Nah, nah, jadi kalau seandainya tadi kan fungsi fx dan fungsi tadi siapa? Fungsi px ini adalah fungsi genap. Nah, ketika dua fungsi genap dijumlahkan, hasilnya juga akan jadi fungsi genap. Nah, ini bisa lihat ya. Oke. Jadi ini fungsi qx ini adalah gabungan dari fungsi genap ya, gabungan dari penjumlahan dari fungsi genap itu. Nah, oke. Nah, selain fungsi genap, kita juga punya fungsi genap yang lain selain x kuadrat ya, adalah x kuadrat tambah 1. Nah, x kuadrat tambah 1 juga adalah fungsi genap. Mau tambah 2 juga boleh, tambah 3 juga. Bahkan kurang 1, kurang 2, kurang 3 juga sama. Dia adalah fungsi genap. Yang tidak fungsi genap tadi kalau bentuknya seperti ini ya. Nah, gesernya ke kanan ya. Kalau dia geser ke kanan atau ke kiri tidak lagi fungsi genap. Tapi kalau dia geser ke atas atau ke bawah, maka dia tetap adalah fungsi genap. Nah, setelah dari fungsi genap, maka kita akan kenal satu lagi namanya fungsi ganjil. Fungsi ganjil mempunyai sifat fx sama dengan f minus x sama dengan minus dari fx. Nah, ini fungsi ganjil. Ya. Nah, fungsi ganjil itu simetrinya bukan di garis tetapi di titik. Begitu ya, Nak. Nah, contohnya kita buat sekarang adalah fungsi ganjil x. Nah, ini ya. Ini fungsi ganjil nih. Nah, jadi simetrinya di 0,0. Jadi kalau ada 1,1 akan ada minus 1,1 gitu maksudnya ya, Nak ya. Kalau ada 2,2 maka akan ada minus 2,2. Itu dia. Nah, contoh lain fungsi ganjil itu adalah nah ini fungsi x pangkat 3. Nah, ini lebih jelas lagi kelihatannya. Ya. Nah, katakan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita punya misalnya titik di sini L ini ya. Titik L kita punya, misalnya ini 1,1 akan ada pasangannya nanti minus 1, minus 1 gitu. Simetri titik. Jadi maksudnya simetri titik adalah ini jaraknya akan sama gitu ya.
Oke, jadi Bapak buat satu titik baru namanya minus XL, minus YL. Nah, jadi berkaitan dua-duanya ini ya, berkaitan. Nah, itu M kita buat namanya ya. Jadi Bapak coba hubungkan H dengan M ya. Lalu Bapak coba geser-geser. Nah, itu akan selalu ada pasangannya. Bisa dilihat ya. Itu panjangnya itu akan sama, jaraknya sama. Tuh, itulah dia simetri titik maksudnya ya. Nah, itu secara visual ya, Nak. Secara visual seperti ini. Nah, secara aljabar, nah ini fungsi ganjil itu f minus x sama dengan fx. Oke, Bapak akan coba hide beberapa titik ya. Dan garis, ini kita coba hide. Dan titik M tadi. Nah, sama juga dengan fungsi, apa ya, fungsi genap. Kalau dua fungsi ganjil dijumlahkan, misalnya ini ya, kita menjumlahkan fungsi Sx yang sama dengan X dengan Tx sama dengan X pangkat 3. Hasilnya nanti F1X ini ya. F1X hasilnya X tambah X kuadrat, maka dia juga adalah fungsi ganjil. Nah, ini kita lihat ya. Dia juga adalah fungsi ganjil ya. Nah, cara memverifikasinya sama seperti tadi ya. Tapi L-nya ini kan terkoneknya tadi ke titik lain ya. L mungkin kita buat bentar ya. L sama dengan point di apa tadi? F1 ya. Nah, oke. Nah, ini dia ya. L-nya. Oke, M-nya kita tampilkan lagi. Berlaku nggak seperti tadi? Ya, harusnya berlaku. Kita lihat jaraknya sama. Nah, itu memverifikasinya begini ya. Nah, sama kan? Tetapkan jaraknya begitu. Jadi, kalau dia dijumlahkan, tetap adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil tambah fungsi ganjil. Nah, gimana jika fungsi ganjil tambah fungsi genap? Ada nggak hasilnya? Apakah bisa ditentukan? Misalnya kita menjumlahkan fungsi genap kan tadi X kuadrat ya. Fungsi ganjil adalah X pangkat 3. Apakah kalau dia dijumlahkan bisa kita tahu hubungannya? Berarti kita menjumlahkan T dengan F ya. Nah, ini fungsi apa jadinya hasilnya? Fungsi ganjil tambah fungsi genap. Hasilnya apa? Kalau fungsi ganjil tambah fungsi genap hasilnya apa, Nak? Apakah bisa dikatakan ini fungsi ganjil? Tidak. Apakah bisa dikatakan fungsi genap? Tidak. Jadi dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia bukan fungsi ganjil atau bukan fungsi genap. Ya, jadi tidak akan ada perubahan, tidak akan menghasilkan. Cuman kalau dia sama-sama ganjil tadi ya, dijumlahkan tetap ganjil. Sama-sama genap dijumlahkan jadi fungsi genap. Nah, bagaimana jika dikalikan? Nah, contoh perkalian antara fungsi Sx sama dengan X dengan Tx sama dengan X pangkat 3, itu kan hasilnya X pangkat berapa itu? X pangkat 4 ya. Nah, malah jadi fungsi apa ini? X pangkat 4. Fungsi genap malah ya. Ini malah berubah menjadi fungsi genap. Oke, nah itu barangkali secara umum tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Contoh-contohnya, misalkan kita mengkombinasikannya ke ini ya, perkalian. Nah, tadi kan fungsi genap juga cos X ya. Cos X itu fungsi genap, X kuadrat fungsi genap. Gimana kalau dikalikan dia? Ya tetap jadi fungsi genap juga. Nah, ini contoh perkalian cos X dengan X kuadrat. Nah, ini fungsi genap nih. Ya, bisa dilihat ya. Nah, itu fungsi genap. Oke. Nah, kalau ganjil dengan ganjil dikalikan juga fungsi genap. Oh, ternyata perkalian itu berlaku juga ya. Sifat-sifat perkalian, misalnya bilangan ganjil kali bilangan ganjil, hasilnya bilangan apa? Nah, perkalian yang berlaku seperti itu ya. Ganjil dengan ganjil hasilnya negatif kali negatif gitu ya. Enggak juga ya, beda ya. Barangkali jadi penjumlahan di situ ya, negatif dengan negatif asosiasinya. Nah, jadi tapi yang kalau ganjil tambah genap, jadi nggak tahu kita apa hasilnya. Bisa jadi tidak ada ya. Oke. Nah,
Ini kita lihat eh, contoh fungsi ganjil di trigonometri itu adalah sinus X ya. Nah, kalau sinus X itu fungsi ganjil. Nah, coba diperhatikan ada titik-titik di sini ya, ada titik-titik ya, ini kan semakin banyak ini ya. Kalau kita kecilkan makin banyak nanti titiknya itu. Nah, titik apakah ini yang bertambah-tambah ini? Pada trigonometri namanya titik apa itu? B, C, D1, N, itu namanya apa? Nah, ini ada angkanya nih. Nah, ganti-ganti hurufnya ya. Nah, digeser terus nih. Apa ini? C ini, B, C, D ini apa? Titik apa lah ini? Halo? Kedengaran suara Bapak? Ah ya, itu namanya titik apa ini? B, C, D itu titik apa namanya? Di trigger ini titik apa ini? Ini B, C, D. Kalau digeser lagi itu lagi kayaknya namanya. Coba ya. Ah, B, C, D. Nah, itu. Udah pernah kalian pelajari itu dari kelas 10? Nah, ini kita balikkan ke titik awal dulu. Nah, bentar ya. Tipe 5 enggak ya? Tipe 6 dan. Oke dah. Nah, ini apa ini hasilnya nih? Ada ini. C itu apa namanya? Ada yang tahu titik C itu namanya apa? Kalau di sinus X itu titik apa namanya nih? Titik C ini. Nah, jadi tadi itu namanya ekstremum dan kalau dari 0 ke 2 pi itu namanya periode. Apa maksudnya periode itu? Ada yang bisa menjelaskan sama Bapak apa itu periode? Kalau di pemahaman kalian periode apa? Periode adalah Satu gelombang, Pak. satu gelombang. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Kan kalau di fisika begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mulai dari titik misalnya ya, Bapak buat titik O di sini. Ujungnya nanti di mana supaya dia satu gelombang? Ujungnya nanti di mana? Di kan ini titik O itu kan ada. Itu angkanya yang di bawah. Itu X sama dengan 13 per 13 pi per 6. Maka ujungnya nanti satu lagi di mana posisinya? Di lurusannya, Pak. Iya, 25. berapa? Kan ada angka. Berapa? 25? 25 per 6. Nah, 25 per 6. Nah, gitu ya. Nah, ya di mana yang kemarinnya? Bapak coba cari. Nah, ya. Jadi, aduh kok muncul-muncul si kawan ini. Oke, dah.
Lihat ini ya, Bapak menggeserkan titik E. Sifat dari fungsi trigonometri juga adalah dia fungsi yang periodik. Ya, fungsi periodik seperti ini. Oke. Kita lihat bahwa kalau misalnya untuk mencapai satu periode, satu gelombang ya, kalian bilang tadi, kita mulai dari pi per 6, maka akan berakhir di F ya. Bisa lihat ya, F itu 13 per 6 pi kan gitu. Jaraknya ini berapa? 1. Jaraknya berapa tadi? 2 V, Pak. 2 pi. Nah, itu kan. Nah, sama juga dengan jarak antara D ke D. D2 itu ya. Sama itu, jaraknya itu berapa? 2 pi juga itu. Nah, atau dari G ke, ya ini sama juga ini semua ini. Nah, ya, akan sama itu. Ya. Artinya kalau kita punya B, pasti punya D, pasti punya seterusnya sampai seterusnya, pasti akan punya terus itu. Jadi kalau kita banyak sekali tuh, ya. Nah, ini kalau kita kecilkan terus ini ya ada terus di kanan. Bisa dipahami kira-kira nak? Itu akan ada terus, ya. Akan ada terus. Titik selanjutnya. Ya. Sampai berapa dia? Sampai tak hingga banyaknya. Nah, begitu ya gambarannya. Jadi, sifat itulah yang kita gunakan sebenarnya untuk memahami ya yang namanya persamaan trigonometri. Ya, Bapak akan coba share ini penjelasan Bapak ya. Nah, oke. Nah, ini misalnya. Jadi dari ilustrasi tadi kita dapat melihat bahwa contoh sederhana ya. Berapakah sin X yang memenuhi sin X sama dengan 0? Nah, pertanyaan itu kalau di materi-materi sebelumnya kita selalu mengasumsikannya itu bilangan yang terkecil. Ya, misalnya kita bayangkan 0 derajat, Pak, gitu kan. Nah, tetapi kalau di persamaan trigonometri jawaban itu tidak lengkap. Jawaban pertanyaan sin X sama dengan 0, ya bisa 0, bisa 180 derajat, bisa 360 derajat. Bahkan kalau kita teruskan lagi, ya selalu dapat angka baru, kan gitu ya. Nah, bahkan kalau kita punya jawaban positifnya, pasti punya juga jawaban negatifnya. Contoh, minus 180 derajat juga akan benar, mundur gitu ya. Kalau tadi kan maju, mundur. Nah, itulah perbedaan antara konsep fisika dengan konsep matematis. Ya. Pada konsep fisika dia kan selalu orientasinya waktu, dan waktunya kita anggap positif ya. Tidak negatif lah. Nah, kalau di konsep matematiknya ya berlaku secara general. Negatif pun ada, bahkan negatif enggak ada gitu ya. Jadi solusinya adalah 0 derajat plus minus 180 derajat plus minus 360 derajat. Nah, itulah solusi persamaan trigonometri yang akan kita bahas lebih dalam nanti ya, dalam kurang lebih 2 bulan ini. Oke ya, ini jadi waktu yang akan sangat panjang. Mohon anak-anak lebih aktif bertanya. Bapak mungkin akan lebih banyak menjelaskan ya. Kalau kemarin kita banyak bekerja sama, kalau ini Bapak akan banyak menjelaskan. Silakan kalian tanya sebanyak-banyaknya pertanyaan. Kalau kalian punya pertanyaan, misalnya kalian ketemu latihan-latihan soal, kalian ketemu soal tentang persamaan trigonometri, tuangkan aja, share saja di WAG kita ya, ya. Jangan sungkan untuk memberikan pertanyaan sama Bapak ya. Nah, jadi itu. Nah, apa kaitannya dengan persamaan periodik tadi? Nah, kita masuk ke definisi fungsi periodik terlebih dahulu. Fungsi periodik f(x) ya, di mana terdapat suatu K ini tadi periodik ya, yang tadi kita bayangkan, sehingga fx tambah K sama dengan fx gitu.
Nah, ketika kita sudah dapat jawaban 0 derajat, maka kita akan mencoba mencari tahu lagi setelah 0 derajat berapa ya? Setelah itu berapa ya gitu. Oke. Nah, secara umum sebenarnya kita definisikan seperti ini. Ya. Kalau kita punya persamaan sinus X sama dengan M. Ini kan kita punya persamaan sinus X sama dengan M. Apakah selalu mempunyai penyelesaian? Tidak. Karena dari konsep fungsinya saja, misalnya fx sama dengan sinus x, domainnya kan bilangan real ya. Nah, dari negatif tahingga sampai positif tahingga itu adalah domain dari fungsi sinus x. Tetapi range dari fungsi sinus x adalah dari minus 1 sampai 1 saja. Bisa dimengerti kira-kira Nana? Nah, kalau domainnya bilangan real terentang itu ya, semuanya ada. Tetapi range dari fungsi f itu adalah hanya dari minus 1 sampai 1 saja. Akibatnya kalau kamu diberikan persamaan misalnya sinus x sama dengan m, tapi m-nya itu lebih kecil dari minus 1 atau m-nya itu lebih besar dari 1, ya nggak ada penyelesaiannya. Oke, Bapak, siapa yang bisa memberikan contoh? M-nya berapa misalnya persamaannya? Sinus X sama dengan berapa? Pasti nggak ada penyelesaiannya gitu. Siapa yang bisa? 3. Sinus X sama dengan 3. Tapi Bapak sengaja memberikan detail ini ya, nak. Tidak hanya Bapak katakan tidak memiliki penyelesaian. Tapi Bapak katakan tidak memiliki penyelesaian real. Silakan kamu searching nanti. Ada X yang menyebabkan sinus X sama dengan 2. Silakan kalian bisa searching. Tapi bukan real lagi. Itu udah materi tingkat lanjut. Mana tahu kalian jadi apa ya. Nanti mau kuliah di bidangnya nanti berkait dengan matematika lanjutan. Nanti di situ akan kalkulus lebih tepatnya. Kalkulus lanjut atau ada namanya bilangan kompleks. Nah itu kalian akan bahas ke sana. Tapi dalam konteks kita, karena kita ruang lingkupnya itu adalah semua bilangan real, maka kita anggap tidak memiliki penyelesaian real gitu ya, atau himpunan kosong. Tidak ada bilangan real manapun yang menyebabkan sinus x itu sama dengan m, sama dengan m-nya 3 tadi, ada. Lalu yang kedua, bagaimana jika nilai mutlak m sama dengan 1? Ya berarti ada dua kemungkinan kan, bisa m-nya negatif 1, bisa juga m-nya 1. Nah dari sini berarti kalau m-nya 1 ya kita akan punya jawaban 0 derajat misalnya, tambah-tambah terus langsung. Nah ini misalnya kan gini, tambah 2pi tadi periode tadi ya. Makanya kalau kita lihat di sini ya, solusinya apa? Ya sama dengan pi per 2 ditambah 2k kali 2pi kali k gitu. K-nya bilangan bulat ya. Nah, jangan pula nanti di bayangan kalian bilangan bulat berapa? 0, 1, 2, 3. Enggak ya, termasuk negatif. Kalau kamu bilangnya 0, 1, 2 sampai seterusnya itu bukan bilangan bulat istilahnya. Istilahnya itu adalah bilangan caca. Nah, jadi kalau M-nya lebih besar, nilai mutlak M-nya lebih besar dari 1, tidak mempunyai penyelesaian real. Kalau M-nya 1 atau nilai mutlak M-nya 1, penyelesaiannya adalah kalau 1, 90 derajat atau pi per 2 tambah 2pi kali K. K-nya bilangan bulat. Kalau sin X-nya minus 1, ya bisa kita pakai minus 90 derajat. Ingat ya, kan di sini kalau kita lihat persamaan periodik, FA sama dengan 0, maka FA sama dengan FA tambah, misalnya P-nya itu periodik ya. Jika persamaan FA sama dengan 0, maka FA tambah P juga akan sama dengan 0, di mana P-nya itu periodik. Ya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya persamaan sin X sama dengan setengah, barangkali si Michael kalau ditanya sin X sama dengan setengah, berapa yang kamu pikirkan Michael? Angka berapa yang terbayangkan di pikiranmu? 30, Pak. Nah, ya pasti 30 itu kan.
Nah, itulah sebagai patokan awalnya gitu. Tapi nggak harus itu juga ya, tidak harus itu juga. Tapi yang pasti kalau kita bayangkan setengah 12 derajat, sin X sama dengan setengah, yang kita bayangkan adalah 30 derajat yang paling gampang. Nah, namun untuk X M yang misalnya lebih di antara minus 1 sampai 1 tidak termasuk minus 1 dan 1 ya maksudnya di sini. Nah, kita pasti akan punya selalu dua solusi. Jadi kalau kita bayangkan tadi sin X sama dengan setengah yang ini tadi kan. Kita bayangkan kan 30 derajat, tetapi tidak hanya itu saja. Kalau berlaku juga 30 derajat, maka berlaku juga 180 derajat dikurang 30 derajat, yaitu 150 derajat. Benar juga pasti. Ya, bisa dipahami nak? Nah, itu berlaku ya. Cuman kalau kita misalnya lagi nih, ya sin X sama dengan minus setengah misalnya ya. Kita buat contoh lain. Sin X sama dengan minus setengah. Minus setengah ini sin berapa yang kalian ketahui misalnya? Sin berapa lah itu? Minus setengah. Kalau sin 30 setengah, maka sin berapa yang minus setengah? Yang bisa kalian pahami misalnya. Sin minus 30 derajat kan setengah minus setengah berarti. Negatifnya aja. Tapi bisa juga kamu ambil yang positifnya. Kamu mulainya tidak dari minus 30. Ya ini Bapak tunjukkan ya. Minus 30 pi per 6 kan. Nah, iya kan? Nah, inilah titik A ini kan gitu. Gini bentar, tadi E ya. Bapak kok nggak mau geser dia, bentar ya. Udah kelihatan nggak GJ berapa Pak nak? Nah, kan kamu bisa aja memilih memulai dari minus pi. Ya, karena minus pi per 6 maksud Bapak. Minus pi per 6 minus 30 derajat. Tapi kamu juga boleh memilih berapa ini? 700 7 pi per 6. Ya. Enggak ya? Pas enggak? Bisa nggak milih di sini 7 pi per 6? Minus setengah juga kan? Kamu bisa juga memilih 11 pi per 6. Bebas sebenarnya. Tetapi mau kalian pilih berapapun itu, kalian hanya bisa membuat dua kelompok penyelesaian gitu lah kira-kira. Kamu selalu bisa mengelompokkan dia ke dua bentuk umum. Bisa dipahami kira-kira nggak? Bentuk umum yang pertama adalah ya yang kamu pilih ini ya. Kalau misalnya ini tadi A ya. Ini kan sin fx sama dengan fx sama dengan fa gitu ya. Maka ini periodik ya. Dan periodiknya kan P gitu kan. Maka penyelesaiannya apa? Ya 3 minus 30 derajat ditambah 360 derajat kali K. Penyelesaian yang pertama. Tetapi jangan lupa K-nya bilangan bulat ya. Harus ada itu. Tetapi bisa juga kamu mempunyai jawaban yang 180 derajat dikurang minus 30 derajat. Jadi berapa? 210 derajat. Paham nggak kira-kira? Kenapa itu? Ya karena kita punya identitas kan. Kalau sin X, sin apa rumusnya itu? 180 derajat kurang theta sama dengan sin theta. Ya, artinya kalau berlaku untuk minus 30 derajat, maka berlaku juga untuk 180 derajat kurang 30 derajat. Tetapi, kedua ini akan memberikan himpunan-himpunan yang berbeda gitu ya. Nah, maksudnya, kalau kita list semua anggota dari himpunan pertama, itu berarti berapa? Mulai dari minus 30 derajat, baru berapa lagi? 300. Ayo bantu Bapak nak. 330 derajat, selanjutnya berapa? Tambah 360 derajat.
690. 330 derajat, lalu 690 derajat gitu ya. Kalau mundur berarti minus 390 derajat kan gitu ya, mundur. Nah, kalau kita berjalan di himpunan penyelesaian yang kedua, maka kita akan punya mulai dari 210 derajat, lalu kalau ditambah lagi jadi berapa? 360 derajat tambah 210 jadi berapa? 570 derajat, ya kan? Lalu tambah lagi 360 berarti sama dengan 930 derajat. Lalu kalau dikurangi jadi minus 110 ya. 150 ya. Minus 150 derajat. Nah, kita lihat ya. Himpunan penyelesaian pertama dan himpunan penyelesaian kedua akan bergerak ke arah yang berbeda gitu. Menghasilkan hasil-hasil yang berbeda. Tapi kalau kamu nggak mau mulai dari 2 atau 10 ya, misalnya kamu bayangkan tadi di sini angkanya, wah Pak saya nggak suka Pak negatif Pak, saya orangnya positif sekali Pak, gitu ya. Ya jadi kamu memilih dua angka ini boleh juga si ini kan, si angka 700 dari tadi kok ratusan ya, 7/7 ini 210 ya. Kamu bisa memilih 210 sebagai patokan dan 11 pi per 6 itu berapa itu nak? 330 ya? Iya nggak? Iya Pak. Ya, 330. Nah, maka sebenarnya kamu hanya starting point-nya saja yang berbeda, tapi hasilnya akan sama ya. Artinya kamu memulai dari sini ya, Bapak kasih tanda yang biru, atau memulai dari yang hijau, ya sama saja himpunan yang kamu peroleh. Iya nggak? Nah, jadi makanya oleh sebab itu yang perlu kamu pikirkan ketika menyelesaikan persamaan trigonometri adalah pertama, ingat, periksa apakah nilai mutlak M-nya itu lebih besar sama dengan 1 atau tidak. Kalau iya, tidak ada penyelesaian. Yang kedua, apakah nilai mutlak M-nya itu sama dengan 1 atau tidak. Kalau sama dengan 1, maka dia hanya punya satu bentuk penyelesaian, yaitu 90 derajat tambah 360 derajat kali K. Kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau nilai mutlak M-nya itu lebih kecil dari 1, nah pasti akan punya dua bentuk. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah gabungan dari, nah, jadi himpunan penyelesaian adalah gabungan dari himpunan penyelesaian 1 dengan himpunan penyelesaian 2. Oke, itu dulu dari Bapak. Bisa nak dipahami nak? Oke, Bapak udah bisa mendengar anggukan kalian ya. Nah, jadi itu sederhana sebenarnya ya. Sangat sederhana konsepnya. Cuman kalau kalian paham benar konsep ini, maka kalian jadi punya dua cara untuk menyelesaikannya. Bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan formula. Ya. Jadi kalau kita lihat kan bisa dibuat bentuk umum kan. Ya. Misalkan sin X sama dengan sin theta. Kan gitu kan. Maka penyelesaiannya apa? X1 sama dengan theta tambah 2K kali pi. K-nya bilangan bulat. X2-nya apa? 180 derajat kurang theta tambah 2K kali pi. K-nya bilangan bulat. Cuman ingat ya, persamaan ini biasa muncul jadi dua bentuk kalau apa tadi? Kalau sin theta sama dengan, itu kan sin theta ya, sin theta lebih besar dari minus 1 atau dan lebih kecil dari 1. Ini ya syaratnya ya. Bentuknya bakalan seperti itu. Walaupun rumus yang sama tetap bisa berlaku juga ke bentuk yang nilai mutlak M sama dengan 1.
Nah, cuman nggak apa-apa kita pisahkan saja ya, supaya kalian lebih fokus nanti waktu mengerjakannya. Nah, diingat ya, kalau periode itu kan tidak selalu sama dengan 2pi ya. Artinya untuk persamaan yang lain, kalau ini kita kembangkan ke contoh lain misalnya ya. Contoh lain, contoh sin 2x kurang 30 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, apakah periodenya ini 180 derajat? Enggak toh? Enggak kan? Periodenya jadi berapa? Kalau dia misalnya bentuk umum sin AX tambah B fx. Periodenya berapa? 2pi bagi nilai mutlak A ya? Nah, iya, aduh. Kalau kita buat lagi bentuk umumnya A sin bx tambah theta tambah c, oh beda lagi nih kan? Nah, pasti akan lebih banyak yang harus kita perhatikan. Nah, itu kita boleh abaikan dulu ya. Langsung saja tetap kita buat begini ya. Sin 2x kurang 30 derajat sama dengan sin berapa derajat kah? Yang paling gampang. Ingat ya, nggak harus semuanya kita dapatkan. Paling gampang kita ingat. Setengah akar 2, sin berapa kah itu? 45, Pak. 45 derajat. Kalau 45 jadi beda ya. Harus ada derajatnya. Tapi kalau pi jangan pula pi derajat, beda lagi artinya ya. Jadi 45 derajat ya. Nah, berarti 2x kurang 30 derajat sama dengan berapa? 45 derajat ditambah 360 derajat kali K. Jangan lupa K-nya bilangan bulat. Itu yang pertama. Yang kedua berarti 2x kurang 30 derajat harus berapa? 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah 360 derajat kali K. Iya kan? Bisa? Berarti tinggal kita selesaikan. Jadi tetap aja bentuknya itu ya. Kalau berlaku untuk X itu kan variabel. Ya X itu boleh diganti jadi apapun. Bergantung kepada keinginanmu. Nah, jadi kalau dari sini kita dapat lihat bahwa kita dapati bahwa di sini adalah untuk dari penyelesaian pertama 2x sama dengan berapa nak? 30 derajat tambah 45 derajat tambah 360 derajat kali K kan? Berarti X sama dengan berapa ini? 75 per 2 ya? 75 per 2 ditambah 180 derajat kali K. Gitu. Jadi nilai yang pertama. Yang kedua berarti gimana? 2X kurang 30 derajat sama dengan 180 derajat kurang 45. Itu berapa itu nak? 135 derajat ya? Tambah 360 derajat kali K. Gitu kan? Berarti ini apa? 2X. Nah, misalkan begitu ya. Nah, jadi kalau ini jadi tambah misalnya, kan nggak ada masalah ya. Nggak akan mempengaruhi proses ini. Misalnya tambah 15 ini ya. Maka ini juga tambah 15 derajat. Ke bawah juga tambah 15 derajat. Yang paling bawah juga tambah 15 derajat. Berarti ini berubah menjadi minus 15 derajat. Yang satu lagi ini juga tambah 15 derajat gitu ya. Jadi kalau ini kita buat, jawabannya berapa ini? 30, 15 derajat berarti ya. 15 derajat tambah 180 derajat K. Contoh. Kalau yang ini X-nya sama dengan berapa? 120 ya. Ya enggak. 120 bagi 2 berapa? 60 derajat ya? Oke. 180 derajat kali K. Jadi kalau untuk menuliskannya ya gini aja. HP-nya himpunan dari 15 derajat tambah 180 derajat K. Atau mau di list juga boleh. Nah, ya. Terserah kalian. Tapi jangan lupa selalu K-nya bilangan
bulat. Kalau kalian bilang pecahan nanti jadi nggak sesuai ya. Oke, Bapak stop. Nah, itulah penjelasan dari Bapak ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Kalau anak-anak bingung, sekarang waktunya bertanya. Ada yang bingung? Saya Pak, gitu kan. Bapak aja bingung ini. Kenapa kalian tidak bingung gitu? Itu materinya kayaknya masih gampang Pak. Ya gampang masih materinya, masih mudah dipahami.